Kalau seseorang bertanya apa rukun tauhid, maka nafi dan itsbat. Nafi artinya apa? Menafikan seluruh bentuk sesembahan. Itsbat artinya apa? Menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak untuk diibadahi. Oke? Rukun tauhid apa? Nafi dan itsbat. Ya. Nah, dan ketahuilah, awas, tauhid dibilang tauhid ketika seseorang meyakini dan menjadikan, menerapkan, di dalam kehidupannya, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang hak untuk dia serahkan seluruh bentuk ibadahnya padanya. Tuh, seluruh bentuk ibadahnya, sholatnya, doanya, tawakalnya, rojaknya, khaufnya, semua hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dibilang tauhid itu. Adapun seseorang yang meyakini, hanya meyakini, bahwa Allah lah Subhanahu wa Ta'ala zat yang paling berkuasa dan hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan menjadikan apa yang ada. Allah lah zat yang menjadikan seluruh manfaat atau menimpakan semua bentuk madarat. Hanya sebatas meyakini itu saja, dia tidak dibilang bertauhid. Awas. Dia tidak disebut bertauhid. Kenapa? Karena kalaupun dia telah meyakini bahwa Allah lah semua tersebut yang memberikan rezeki, yang menyembuhkan, yang, tapi di sisi lain, kemudian dia memberikan sesembahannya. Tuh, dia mengarahkan di antara bentuk ibadah-ibadahnya kepada hal lain selain Allah, maka pengakuan dan keyakinannya yang ini nggak cukup. Ini membatalkan tauhidnya. Dia terhitung dengan itu syirik. No. Kalaupun dia meyakini Allah lah yang. Tuh. Paham nggak? Nah, ini yang tidak difahami oleh kebanyakan kaum muslimin awam. Sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan dan mereka bilang, dan mereka meyakini bahwa mereka masih bertauhid. Padahal demikian juga kesalahan yang sama yang ada pada kaum musyrikin terdahulu yang dihadapi oleh para utusan Allah, oleh Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin yang dihadapi Rasul itu, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tahu, mereka akan bilang Allah. Siapa yang mendatangkan manfaat, madarat dan lain-lain, mereka akan tahu Allah. Siapa yang maha memberi rezeki, Allah. Semua ini terjadi nih, ini semua Allah. Tuh, mereka tahu itu dan meyakini hal tersebut. Tapi kenapa mereka dibilang musyrik? Karena setelah mereka meyakini itu semua, ternyata mereka mengarahkan di antara bentuk ibadah-ibadahnya tuh kepada selain Allah, kepada wali-wali dan sunan-sunan yang mereka kenang dalam bentuk monumen-monumen yang mereka keramatkan. Bahasa kita berhala, monumen kan? Iya nggak? Dan ketika dikatakan pada mereka bahwa kalian kalau meyakini Allah begini-begini, tapi kalian masih minta kepada berhala ini, berarti kalian syirik. Mereka bilang, enggak, kita nggak syirik. Kan kita meyakini yang maha memberi rezeki mah Allah. Ini mah hanya perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eta syirik, eta keneh. Paham nggak? Demikian mereka, muslim, gue bilang muslim ya, kita tidak mengkafirkan, belum langsung mengkafirkan individu. Muslim yang pandai minta di kuburan. Ketika kita bilang sama mereka, yang maha memenuhi kebutuhan hamba itu Allah. Kenapa nggak minta saja kepada Allah? Kenapa minta pada makhluk? Dia akan bilang hal yang sama. Loh, gue yakin Allah yang memberi ini. Ini mah cuma perantara antara gue sama Allah. Subhanallah. Sama, kaum musyrikin dulu begitu, Jal. Konsep syiriknya itu sama, ngerti gak? Konsep syiriknya sama. Mereka bukan kaum yang meyakini bahwa tuh batu punya kekuatan. Enggak. Tuh batu yang mereka sembah punya kekuatan. Enggak. Mereka punya kadar intelijensi manusia yang cukup. Cuman mereka mengkeramatkannya dan menjadikannya perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diri mereka tuh. Paham gak? Konsep kesyirikannya sama sebenarnya. Nah, kelemahan orang-orang kalam, orang-orang sufi dan lain-lain, mereka menghukumi seseorang telah bertauhid ketika dia sampai kepada sebuah keyakinan bahwa Allah ternyata yang menciptakan segalanya dan Allah lah yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta. Oh, berarti dia udah sangat bertauhid tuh kalau salah belum? Paham nggak? Dia udah berislam dengan itu belum? Tar dulu. Dia bertauhid dan dia berislam apabila dia tindak lanjuti itu keyakinan itu. Maka kalau begitu sungguh tidak ada zat yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Nah, baru dia bertauhid dan berislam. Kalau cuma meyakini gitu, belum terhitung berislam. Paham nggak? Karena muslimin suka bilang, suka nyebarin cerita-cerita yang entah juga dari mana nih ceritanya sebenarnya. Iya kan? Dan kayak Islam ini miskin kebanggaan. Saking terpuruknya kita nih, miskin kebanggaan kita nih, sampai membanggakan hal-hal yang hakikatnya nggak layak untuk dibanggakan. Waktu ada seorang profesor masuk Islam setelah memeriksa liur anjing. Kayak begitu. Gimana ceritanya, Jal? Jadi dia memeriksa liur anjing ternyata mengandung bakteri-bakteri yang nggak bisa bersih kalau pakai teknologi sterilisasi apapun.
baru bisa bersih katanya kalau pakai tanah. Ternyata benar yang diajarkan Muhammad. Tuh, dia masuk Islamnya dari mana? Dia belum bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita itu kalaupun dia mengakui kuasa Allah dan benarnya kabar yang dibawakan Rasul, kalaupun dia mengakui itu, tapi belum bersaksi begitu, kita bilang dia kafir. Abu Thalib juga percaya sama Rasul. Kita bilang dia kafir, nggak ada urusan. Dapat nggak? Ya, ternyata katanya seorang profesor katanya dia meyakini Allah langsung. Habis periksa ketek laler. Wow. Jadi kan Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Abu Hurairah, "Idza waqa'atil dzubabah", apabila seekor laler kecebur di gelas kalian, celupin. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di salah satu sayapnya ada penawarnya. Iya kan? Celupin supaya netral nih virusnya atau bakterinya. Ini profesor dia periksa ketek laler, dia baru temukan ternyata ada kantung penyakit virus kah? Ada kantung penawarnya. Betul ternyata yang dikatakan Muhammad. Tuh, dia mengakui itu, dia belum bertauhid, dia belum berislam, enak aja loh. Dia berislam, dia bertauhid ketika dia tinggalkan semua bentuk sesembahan. Dan dia hanya jadikan segala bentuk penghambaan dirinya, hidupnya, matinya hanya untuk Allah Subhanahu. Nah, dia baru berislam, bertauhid. Kalau cuma ngakuin doang, maka paham nggak? Apalagi udah ngakuin demikian, kemudian dia mintanya masih kepada hal-hal lain yang tidak diajarkan, tidak ada keterangannya dari Allah, dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam pada apa yang diyakini oleh para manusia sebagai perantara, wasilah, tawasul. Ya kan? Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Ini konsep kesyirikan kaum musyrikin. Mereka berkata begitu. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali menyembah yang mengkeramatkan mereka kecuali dengan tujuan agar mendekatkan diri kami kepada Allah tuh. Tujuannya mau PDKT sama Allah waktu mereka nyembah berhala tuh. Tujuannya mau PDKT sama Allah ketika mereka menyembah berhala. Tujuannya mau baik, tapi tetap dihitung syirik dan dibilang musyrik sama Allah, enggak ada urusan. Mereka berkata, "Haula syufa'auna indallah." Mereka nih yakni para berhala-berhala yang merupakan monumen dari tokoh-tokoh yang kami keramatkan ini. Oke? Mereka kelak yang memberi syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita keramatkan di monumen-monumen. Oke? Berarti tujuannya mah mencari keselamatan di depan Allah. Tujuannya mah ibadah kepada Allah. Ketika mereka nyembah berhala nih, ya kan? Tapi tetap Allah hukumi batal agamanya dengan itu dan dihukumi musyrik. Mindset ini nih, konsep ini yang belum didapat sama umumnya kaum muslimin. Sehingga kita dapati kaum muslimin. Lidah mereka bersyahadat, badan mereka sholat. Tapi mereka ke tempat keramat atau ke orang pinter, ke kuburan, ya nggak? Motong ayam cemani, ya nggak? Ayam merah atau ayam hitam. Dan mereka ketika kita itu syirik. Siapa bilang syirik? Aku meyakini kok Allah yang memberikanku rezeki. Aku meyakini kok Allah yang memberikanku kesembuhan. Ini mah perantara aja, ikhtiar. Iya kan? Ini jadi syirik. Kalaupun tujuannya Allah tetap jadi syirik. Tidak dibenarkan oleh syariat. Mereka yang nyopet juga ikhtiar itu untuk nyari rezeki. Terus lu mau benerin? Nggak boleh ente nyopet. Siapa bilang nggak boleh? Aneh ikhtiar mencari rezeki. Makanya aneh nyopet di bus. Kayak begitu. Ikhtiarnya yang disalahkan. Karena diingkari oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat ya? Nah.